Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama-tama dari saya itu Sakaput. Yang kedua ada Emilia Manurung. Yang ketiga ada Nancy Kaswandini. Yang keempat ada Eva Imronan Mafina Sumarjaya. Hasil kerja kelompok kami yang kami presentasikan adalah analisis penerapan model pembelajaran yang efektif. Macam-macam pendekatan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama-tama yaitu ada pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yang kedua ada pendekatan pembelajaran inquiry, lalu yang ketiga pendekatan pembelajaran interaktif. Lalu ada penerapan model pembelajaran yang berbasis masalah kooperatif dan berdasarkan project atau case base. Lalu ada implementasi model pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama adanya pendekatan konstruktivisme, yang kedua pendekatan inquiry, dan yang ketiga pendekatan interaktif. Nah, yang pertama ini pendekatan konstruktivisme, pendekatan yang dapat dikategorikan pada tokoh Rancho Salmadas Kanket yang memiliki pendapat bahwa sistem pendidikan yang menurutnya benar yaitu pendidikan bukan hanya mencari nilai semata, tapi harus ada ilmu pengetahuan yang didapatkan serta mengedepankan minat dan kreativitas peserta didik. Dalam hal ini mahasiswa harus kritis. Dalam sebuah kelas pernah mengkritisi salah satu dosen yang menuntut siswa harus dapat menjelaskan materi kuliah persis seperti yang terdapat dalam buku. Sehingga ia menjadi seorang ilmuwan yang terkenal, kemudian mendedikasikan dirinya menjadi guru di sebuah sekolah yang mengedepankan minat dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry dapat dikategorikan pada tokoh Farhan Qureshi karena sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia selalu mendapatkan nilai jelek. Hal ini terjadi karena ia kuliah tidak dengan kemauannya sendiri dan dapat mengambil jurusan teknik karena permintaan orang tuanya, sehingga ia kurang dapat menguasai materi yang disampaikan oleh dosen. Tetapi dalam hal ini, ayahnya kemudian menyetujui keinginannya, oleh karena dorongan dari temannya tersebut. Selanjutnya, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif dapat dikategorikan pada tokoh Raju yang termotivasi dengan pengetahuan yang didapat. Raju memiliki keinginan yang besar untuk bisa sukses dan membiayai seluruh kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, ia juga ketakutan yang besar akan kegagalan. Oleh karena itu, dalam belajar, Raju tidak fokus dengan apa yang ia pelajari. Sehingga pada suatu hari, ia bertanya pada seorang temannya yang bernama Rancho. Raju bertanya, kenapa dia menyukai tentang mesin tetapi selalu mendapatkan nilai jelek. Lalu, Rancho menjawab, itu diakibatkan karena dirinya memiliki ketakutan yang besar sehingga mempengaruhi dari kualitas belajar yang ia laksanakan. Next. Lalu ada penerapan model pembelajaran yang efektif. Terdapat 3 model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini mengadopsi berbagai masalah yang dapat dijumpai dalam kehidupan sebagai konteks untuk belajar, sehingga akan terangsang pemikiran kritis dan keterampilan siswa untuk memecahkan berbagai permasalahan dan berorientasi pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Siswa dalam hal ini berperan rumusan, perancangan, pemecahan masalah, dan penyelesaian masalah yang ada di kehidupan siswa. Sedangkan guru berperan sebagai seorang fasilitator, yaitu bantu dan mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua itu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran dapat digunakan sekaligus adanya karena
pada model pembelajaran ini terdapat kerjasama yang baik dalam mengerjakan tugas, keberanian dalam mempresentasikan hasil, dan berargumentasi serta melakukan tanya jawab, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan terasannya soft skill. Lalu model pembelajaran case-based atau project. Model pembelajaran ini berbasis penyelesaian masalah berdasarkan kehidupan nyata yang masih sangat kurang dilaksanakan. Kegiatan ini lebih mengarahkan pada metode ceramah, sehingga mahasiswa cenderung pasif dan hanya menerima informasi dari pengajar. Jika proses pembelajaran yang dilaksanakan seperti ini dijalankan secara terus-menerus, maka keterampilan berpikir tidak akan berkembang pada diri siswa. Lalu bagaimana sih mengenal model pembelajaran itu? Model pembelajaran harus terdapat penyesuaian dengan penerapan praktik teori maupun filsafat pendidikan yang dalam praktiknya masih kurang maksimal. Berdasarkan film 3 Idiot, sebagai seorang guru hendaklah mengenali, memahami, dan memperhatikan aspek yang ada di dalam diri siswa sebelum menerapkan model pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki secara Selanjutnya, ada implementasi model pembelajaran. Pendidik merupakan pelaku utama dalam penerapan model pembelajaran. Tidak hanya tentang menyalurkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan kepada siswa, melainkan juga tentang bagaimana menyalurkan pengalaman dan kehidupan yang dapat bermanfaat bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa dalam membangun karakter, samping kewajibannya untuk mengajar. Sikap dan perilaku seorang guru sangat dijadikan sebagai panutan dan memberikan imbas untuk diri siswa. Hal ini terbukti dalam film 3 Idiot, perkataan seorang dosen sekaligus rektor, yang acap kali memaki-maki terkait karakter atau tugas yang diberikan, sehingga membuat mahasiswa terganggu kesehatan mentalnya dalam berujung pada kematian. Selanjutnya, kesimpulan. Film 3 Idiot ini banyak memberikan pelajaran. Dalam film 3 Idiot ini, bahwa belajar tidak selalu melalui pendidikan formal. Belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ada di luar sekolah, dan belajar tidak harus di bangku sekolah saja. Belajar dapat dilakukan meski dalam keadaan terdesak sekalipun. Maka nilai-nilai seperti pemahaman akan ilmu, pembinaan moral, pembinaan keagamaan, soft skill, kemampuan untuk bersaing, juga turut serta harus dikembangkan dalam kurikulum pengajaran. Model pembelajaran yang tepat harus melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang akan dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Karena secara umum, gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.